hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan anak-anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, 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 syukur. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, di saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya ya Bapa. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk sampaikan firman-Mu sehingga menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi hari ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus beracara di saat pagi hari ini melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Semalam kita sudah membahas Titus pasal yang kedua ayat 7. Nah, pagi hari ini kita masih membahas ayat itu ya.
karena belum selesai dibahas dengan tuntas. Titus 2 ayat 7. Mohon maaf saudara-saudara kalau saya agak sedikit kurang sehat ya, agak batuk. Jadi tentunya mungkin kurang enak didengar ya. Sambil berbicara ada batuknya. Mohon maaf. Titus 2 ayat 7. Berkata begini. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, semalam kita sudah berbicara soal teladan ya, saudara-saudara. Kemarin sudah diterangkan teladan itu adalah contoh atau model yang baik. Saudara dan saya harus jadi contoh dan model yang baik bagi dunia ini. Supaya orang melihat Kristus di dalam kita, lalu tertarik kepada Kristus. Bukan tertarik kepada kita loh ya, saudara-saudara. Awas, hati-hati. Jangan bikin orang tertarik kepada kita. Jangan merekayasa sedemikian rupa, atau jangan membuat aksi sedemikian rupa yang membuat orang kagumnya kepada kita. Keliru, saudara-saudara. Kita tidak perlu dikagumi orang. Karena kita banyak salah, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya. Yang perlu dikagumi orang adalah Yesus. Saudara dan saya harus menggiring orang di sekitar kita untuk mereka mengagumi Yesus lewat pribadi kita. Begitu. Pelayanan kita baru benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mengajak orang, membawa orang, ya, membuat orang kagumnya kepada Yesus. Kenapa? Karena kita menjadi teladan atas mereka. Bisa mengerti, saudara sekalian. Pelayanan kita belum berkenan di hadapan Tuhan kalau yang kita cari dalam pelayanan itu adalah kepujian diri sendiri. Percuma, saudara-saudara, kita melayani Tuhan kalau tujuannya adalah supaya orang memuji kita dan kagum kepada kita. Percuma. Percuma. Itu nol besar di hadapan Tuhan. Saudara ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sana Tuhan mengusir, saudara, hamba-hamba Tuhan besar. Kenapa saya katakan hamba-hamba Tuhan besar? Karena mereka melayani dengan mujizat-mujizat. Mengusir setan dalam nama Yesus. Bernubuat dalam nama Yesus. Bikin mujizat dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Nyala engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Wow, saudara. Sudah melayani sekian lama ya. Bekerja untuk Tuhan begitu hebat. Ujungnya diusir oleh Tuhan Yesus. Alasannya apa? Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Lalu mereka berdalih, Tuhan, bukankah saya ini telah mengusir setan demi nama-Mu? Hamba Tuhan lain lagi berkata, kami bernubuat, saya bernubuat demi nama-Mu. Hamba Tuhan lain lagi berkata, bahwa saya telah membuat orang sakit sembuh. Dan semuanya di dalam nama Yesus. Masa engkau tidak kenal kepadaku, Tuhan? Yesus berkata dengan tegas. Dan keputusan Yesus tidak diubah oleh Tuhan. Yesus berkata dengan kalimat yang sangat menyakitkan mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan Yesus tidak berkata begini, ya siapa ya kamu ya? Rasanya aku kenal ya, aku lupa siapa ya? Nah, Yesus nggak ngomong gitu, saudara-saudara. Memang Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Saya banyak lupa. Ya, Bapak Ibu banyak lupa. Tuhan Yesus tidak pernah lupa, saudara-saudara. Jadi kalau dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, itu ya dan amin. Itu benar adanya. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa mereka diusir? Padahal mereka telah bernubuat, membuat mujizat, ya, mengusir setan.
Saudara sekalian, semuanya dalam nama Yesus. Mau tahu saudara jawabannya apa? Enyahlah engkau, kata Tuhan Yesus, kamu sekalian pembuat kejahatan. Masa iya Tuhan ngusir setan jahat? Masa iya bernubuat jahat? Masa iya membuat mujizat jahat? Semuanya baik dan bukan kejahatan. Tapi letak kejahatannya di mana, saudara-saudara? Konteks ayat itu adalah mulai ayat 21. Nanti kalau saudara baca di rumah, Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk surga. Tapi mereka yang telah melakukan kehendak Bapa di surga. Oh, jadi di sini letaknya, saudara-saudara. Mereka ditolak oleh Tuhan Yesus. Betul mereka melayani. Sampai-sampai mengusir setan, bernubuat, dan mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di sorga dalam hal ini? Salah satunya, saudara-saudara, memuliakan Tuhan. Itu yang mereka tidak lakukan. Jadi mereka melayani, tapi tujuannya untuk kepujian diri sendiri. Ini ditolak sama Tuhan, saudara. Jadi ada kesombongan di dalam pelayanan mereka. Ya, ada tinggi hati dalam pelayanan mereka. Tuhan gak suka, saudara-saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan itu termasuk kita. Sombong, besar kepala. Merasa diri hebat. Lalu merekayasa supaya orang memuji diri sendiri. Wah, Tuhan paling gak suka. Nah, makanya siapa di antara saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan, lalu saudara suka cari-cari kepujian orang, bertobat engkau, saudara. Kalau engkau tidak mau diusir oleh Tuhan Yesus sekali waktu. Tunggu, saudara. Mari kita bertobat supaya kita jangan diusir oleh Tuhan Yesus. Dan jangan sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara mau beralasan apapun ditolak oleh Tuhan. Tuhan, saya rajin ke gereja. Tuhan bilang, enggak, aku enggak kenal kamu. Tuhan, aku yang memberikan sumbangan-sumbangan untuk gereja. Enggak, aku enggak kenal kamu. Tuhan, aku loh Tuhan yang menata multimedia di gereja. Enggak, aku enggak kenal kamu. Aku loh Tuhan yang bawa jiwa-jiwa ke gereja. Enggak, aku enggak kenal kamu. Aku loh ya Tuhan yang membelikan itu tanah buat pembangunan gereja. Enggak, aku enggak kenal kamu. Aku ya Tuhan yang telah menata musik di gereja begitu bagus. Enggak, aku enggak kenal kamu. Aku ya Tuhan, aku nih yang bikin gereja jadi bagus. Aku yang menata sehingga akustiknya bagus. Tuhan tetap berpegang kepada keputusannya. Tidak, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, kalau Tuhan Yesus ngomong begitu kepada kita, saudara mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Siapa yang belain kita? Nggak ada, saudara-saudara. Bisa orang belain kita atas keputusan Yesus? Nggak bisa. Pengadilan dunia ini masih ada istilahnya pengacara atau pembela. Tapi nanti dalam pengadilan Kristus nggak ada pembela. Dan nggak ada seorang pun yang bisa bela kita, saudara. Kalau Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, itu adalah keputusan final yang tidak pernah bisa diganggu-gugat. Pengacara kelas dunia sekalipun, saudara, tidak bisa mengganggu-gugat keputusan Yesus. Ya. Tapi itu, saudara sekalian, saya mau ajak saudara untuk berhati-hati hidup. Dan mari kita bikin Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan. Ya, itu sebabnya kita harus jadi teladan, saudara. Kita harus jadi contoh. Ya, kita harus jadi model yang baik. Orang melihat kita harus melihat Kristus di dalam kita. Puji Tuhan. Oke. Masih bicara soal teladan. Saya ajak saudara melihat dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Mari saya bacakan bagi saudara dan saudara
Boleh dengarkan baik-baik ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kali lagi ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Orang muda kadang-kadang dianggap rendah ya. Kamu masih muda, tahu apa? Dah, kamu sih cuci kaki, pakai piyama, tidur. Sudah, jangan banyak mikir, jangan banyak ikut campur. Kamu nggak tahu apa-apa. Orang muda seringkali kurang dianggap. Dianggap bodoh, sudah sekali. Nah, Paulus di sini nasihatkan Timotius yang masih muda. Bagaimana caranya supaya orang tidak menganggap Timotius rendah karena dia muda? Jawabannya adalah, lihat kalimat berikut. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi supaya jangan dianggap rendah, harus jadi teladan. Kalau tidak jadi teladan, dianggap rendah. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang muda. Untuk orang yang sudah tua pun sama. Untuk yang sudah senior pun sama. Artinya saudara-saudara, kalau saya tidak jadi teladan, orang akan menganggap rendah kita, saudara. Walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita pendeta, walaupun kita gembala, walaupun kita majelis, walaupun kita penginjil, kalau tidak jadi teladan, kita dianggap rendah, saudara, nanti. Oleh siapa? Oleh jemaat atau oleh orang-orang di sekitar kita. Nanti orang akan berkata begini, lu bisa aja lu khotbah. Gua tahu rahasiamu. Nah, gitu kan, saudara. Kamu bisa aja loh. Jadi worship leader, aku tahu modalmu. Nah, itu dianggap rendah tuh, saudara-saudara. Ya, kamu namanya ada majelis. Majelis apaan loh? Manusia jelmaan iblis. Nah, itu direndahkan tuh, saudara-saudara. Kenapa? Tidak jadi teladan. Saudara jadi pengurus gereja. Walaupun kau sudah lama jadi pengurus gereja. Saudara-saudara. Saudara bisa direndahkan. Kita bisa direndahkan. Kalau nggak jadi teladan. Orang akan berkata, jadi pengurus gereja. Kelakuan kayak begitu. Tuh, direndahkan, saudara. Emang enak direndahkan? Ya enak, sakit hati dan malu, saudara-saudara. Ya tapi salah sendiri, kenapa nggak jadi teladan? Ya, jadi saudara-saudara nggak gampang ikut Yesus. Nggak gampang jadi pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Tidak mudah jadi pelayan yang baik. Tidak mudah jadi hamba Tuhan yang baik. Makanya kita perlu minta Roh Kudus, saudara sekalian. Supaya kita jadi teladan. Kalau kita jadi teladan, nggak akan mungkin orang merendahkan kita, saudara. Sungguh. Sekalipun ada yang merendahkan, Tuhan bela, saudara. Sungguh. Karena itu saudara dan saya harus jadi teladan. Ya. Coba, apa yang membuat kita tidak jadi teladan? Barangkali omongan kita, barangkali kelakuan kita tidak baik. Barangkali rumah tangga kita istilahnya ahut-ahutan, ancur-ancuran. Barangkali pekerjaan kita nggak betul, nggak benar. Cara kerja kita nggak benar. Cara bisnis kita memakai cara-cara duniawi yang jauh dari kebenaran. Ya. Ayo saudara. Hal-hal yang membuat kita direndahkan orang karena kita tidak jadi teladan, itu harus dibuang jauh-jauh dari dalam diri kita. Karena itu kita perlu koreksi diri, introspeksi diri. Ya. Kita ini bagaimana, saudara-saudara? Kita perlu bercermin. Cermin dalam tanda kutip. Cerminnya apa, saudara-saudara? Firman Allah. Firman Allah itu seperti cermin. Untuk kita berkaca. Dengan kita bercermin, dengan firman Allah, kita jadi tahu, oh, aku nih salahnya di sini. Aku nih lemahnya di sini. Aku nih nggak bener nih dalam hal ini. Tuhan ampuni aku.
aku mau bertobat. Itu orang bercermin itu seperti itu, saudara. Bercermin kepada firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara firman Tuhan bisa jadi cermin? Ya, karena firman Tuhan itu adalah seperti ini. Coba saudara lihat. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar kita. Terus untuk menyatakan kesalahan. Nah ini kan bercermin nih. Menyatakan kesalahan. Kadang-kadang kita nggak sadar saudara. Kesalahan kita apa. Tapi begitu kita bercermin akan firman Tuhan. Oh tahu. Oh, aku ini salah di sini. Begitu firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Itu firman Tuhan menempel kita. Oh Tuhan. Aku nih di sini nih salahnya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ya, saudara sekalian. Tuh. Cermin firman Allah tuh seperti itu. Makanya kalau saudara tertegur oleh firman Allah, bilang makasih sama Tuhan. Jangan marah saudara kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan lalu menegur kena kepada saudara. Terima kasih sama Tuhan. Ban-ban kamsia istilahnya. Tuhan terima kasih aku ditegur. Kalau engkau menegur aku berarti engkau sayang kepadaku Tuhan. Engkau tidak ingin aku binasa. Engkau tidak ingin aku tidak diberkati. Engkau tidak ingin aku celaka. Gitu saudara-saudara. Sambut firman Tuhan kalau firman Tuhan itu menegur kita. Sementara ada banyak orang marah kalau ditegur firman Tuhan. Ngambek saudara. Wah tuh hamba Tuhan tuh nyindir-nyindir saya. Tuh pendeta itu nyindir-nyindir saya. Lah saudara keliru. Ya, kalau saudara tersindir oleh firman Tuhan berarti saudara pelakunya. Iya kan? Nah kalau saudara nggak melakukan kan nggak akan tersindir. Iya kan? Nah kalau saudara tersindir berarti saudara pelakunya. Pelaku hal-hal yang tidak baik. Maka itu sudah tersinggung dengan firman Tuhan. Bagaimana reaksi saudara? Marah? Jangan. Terima kasih kepada Tuhan. Lalu perbaiki diri. Jangan bandel, saudara sekalian. Jangan tegar tengkuk. Jangan bawa kemauan sendiri. Yang kita harus turuti bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Itu orang bercermin tuh seperti itu. Masa saudara sekarang ya berkaca, melihat wajah seperti apa? Sudah bercermin, berkaca, lalu saudara lihat di kaca itu ada flek hitam di sini. Reaksi saudara bagaimana? Apa hancurin kacanya? Kaca nggak bersalah. Kita yang harus bersihkan flek itu, saudara sekalian. Ya, barangkali saudara tanpa kita sadari di wajah kita tercoreng warna hitam, tercoreng. Barangkali ada benda-benda yang berwarna hitam, tangan kita tanpa sadar menyentuhnya, lalu tangan yang sama itu memegang pipi. Ternyata kehitaman itu nempel di sini. Nah, sekarang saudara bercermin, ya. Oh, ternyata ada hitam-hitam nih, tercoreng noda hitam. Bagaimana saudara? Coba saudara ambil tisu atau ambil apa, bersihkan. Bukan cerminnya dibelah, kurang ajar loh. Dasar cermin sialan. Masa begitu? Kita yang harus perbaiki diri, cerminnya nggak salah. Nah, firman Allah tuh nggak salah. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah tidak salah. Yang salah tuh kita. Nah, kita dong perbaiki. Ya, saudara-saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudara bertobatlah dari omongan-omongan yang tidak benar. Dan saudara kebetulan orang yang suka ngomong tidak benar. Perbaiki diri, bertobat. Oh Tuhan terima kasih. Aku ya Tuhan sering ngomong tidak benar. Aku mau bertobat Tuhan. Itu yang Tuhan suka saudara-saudara. Kalau firman Tuhan datang kepada kita berkata dan menegur kita. Kamu harus jadi orang jujur dalam bisnis, dalam dunia dagang harus jujur. Nah kebetulan saudara tidak jujur dalam bisnis, dalam dunia dagang saudara. Katakan Tuhan terima kasih, akulah orang yang tidak jujur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau bertobat sekarang. Itu yang Tuhan suka.
Bukan saudara menyerang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang menegur saudara. Nanti saudara, cermin firman Tuhan itu berguna untuk memberitahukan keadaan wajah kita seperti apa. Jadi kalau ada noda-noda di wajah, kita tahu dari cermin, cepat ambil tindakan. Bersihkan tuh wajah, saudara sekalian. Nah kalau sudah bersih, kita berkaca, oh sudah bersih. Saudara nggak malu. Iya kan? Karena saudara bertindak segera memperbaiki hal yang tidak baik. Ya, Bapak Ibu, demikian juga dengan kelakuan kita yang tidak benar, kita perbaiki. Ya, kita ubah, kita bertobat. Nah, kalau saudara sudah bertobat, saudara keluar. Bapak Ibu, saudara tidak akan malu. Karena sekarang sudah jadi orang benar. Bahkan jadi teladan. Dan kalau saudara dan saya jadi teladan, nggak ada satupun orang bisa merendahkan saudara. Betul. Walaupun saudara direndahkan, Tuhan yang bela saudara. Sungguh. Ya. Mungkin saudara bukan orang punya. Saudara mungkin orang sederhana saja, nggak apa-apa. Tuhan nggak nilai saudara dari keadaan ekonomi kita, enggak. Walaupun kita bukan orang punya, saudara. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita jadi teladan. Nggak ada satupun orang yang bisa merendahkan kita. Sungguh. Maka itu saudara-saudara, hiduplah jadi teladan. Supaya jangan direndahkan orang. Ya. Jangan jauh-jauh lah saudara. Di dalam keluarga saja. Kalau seorang ayah nggak betul, nggak benar kelakuannya. Anak-anak hormat nggak kepada kita kira-kira saudara-saudara? Anak-anak kita pasti tidak suka kepada kita. Sekalipun kita nih ayahnya. Dia akan ngomong kepada teman-temannya, bapak saya payah. Bapak saya payah, bikin malu keluarga. Aku malu punya papa seperti itu. Anak-anak saudara sulit menghormati saudara. Karena saudara tidak jadi teladan. Ya, seorang ayah berselingkuh dengan perempuan lain. Bagaimana? Anak-anak menghormat kepada saudara? Gak bakalan. Saudara-saudara sebagai orang tua akan direndahkan oleh anak. Karena tidak jadi teladan. Ngerti saudara-saudara? Seorang ayah mabuk-mabukan gitu ya. Pakai narkoba gitu. Pasti direndahkan oleh anak-anak. Pasti saudara. Gak akan dihormati. Demikian juga seorang ibu, seorang istri. Kalau seorang ibu, seorang istri tidak benar, tidak baik, anak-anaknya tidak akan menghormati. Suaminya pun tidak akan menghormati. Itu pasti. Saudara-saudara. Ya. Jadi coba periksa kalau saudara sebagai seorang istri, kok suami gak menghormati saya ya? Kok anak-anak gak menghormati saya? Periksa diri, barangkali engkau tidak jadi teladan. Ngerti saudara-saudara? Ya. Kita sebagai anak di dalam rumah, tidak jadi teladan. Aduh, orang tua sedih, saudara sekalian. Nangis orang tua. Lihat punya anak. Lihat anaknya seperti itu. Punya anak kok seperti ini. Sedih hati orang tua. Ngerti Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi siapapun kita. Ya. Siapapun kita harus jadi teladan. Kalau tidak saudara, kita tidak akan dihormati orang. Tidak akan dikagumi orang. Kita akan direndahkan orang. Orang-orang serumah pun akan merendahkan kita. Apalagi orang yang di luar rumah sana. Ngerti saudara-saudara? Siapapun kita. Hamba Tuhan sekalipun, saudara sekalian. Saya ulangi ya. Hamba Tuhan sekalipun, aktivis gereja sekalipun, kalau tidak jadi teladan, pasti direndahkan orang. Wow, saudara-saudara. Ini teguran keras nih dari Tuhan. Saudara mau terima apa enggak? Harus terima. Nih, jangan tolak teguran Tuhan. Kalau Tuhan menegur saudara, Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan gak mau saudara masuk neraka. Makanya katakan Tuhan, ban-ban kami ya Tuhan. Aku ditegur. Kalau engkau menegur aku, artinya engkau sayang kepadaku. Ampuni aku Tuhan. Aku mau bertobat hari ini juga. Itu yang Tuhan suka. Ya. Nah, Paulus ingatkan Timotius.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Engkau tidak akan direndahkan sekalipun kau muda. Bahkan kau akan dikagumi walaupun kau muda. Saya lihat sekarang saudara, zaman sekarang ada banyak orang-orang muda saudara. Masih muda, tapi sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Ya, mereka mau bertobat. Dulunya pemakai pengkonsumsi narkoba. Ya, mabuk-mabukan, acur-acuran. Tapi mereka bertobat sungguh-sungguh. Karena mereka jadi teladan. Orang mengagumi luar biasa. Nah, jadilah saudara-saudara dari orang yang direndahkan menjadi orang yang dikagumi orang. Dalam pengertian menjadi teladan. Tetap kemuliaan buat Tuhan, bukan buat kita. Tapi supaya Tuhan dimuliakan, kita harus jadi teladan dulu. Begitu. Siapa di antara saudara yang saat ini direndahkan orang? Mungkin karena saudara-saudara tidak jadi teladan, bertobat. Begitu saudara berubah, orang akan menghormati saudara. Tak akan lagi merendahkan saudara. Ya. Onesimus direndahkan. Kenapa? Mencuri di rumah Filemon. Jebloskan ke dalam penjara. Direndahkan tuh saudara. Tapi begitu ketemu Paulus dalam penjara, Paulus bimbing, Paulus bina, sampai Onesimus menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tidak jadi pencuri lagi. Jadi teladan sekarang. Bagaimana saudara? Dia diterima kembali oleh Filemon dan dia dihormati. Tuhan gak peduli. Dulu saudara pencuri, dulu saudara pezina, dulu kita perampok, atau mungkin pembunuh sekalipun, gak peduli. Dulu main dukun, ya, pegang jimat-jimat, penuh kuasa kegelapan. Tapi kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh dan jadi teladan, saudara akan menjadi orang-orang yang dihormati orang. Bahkan Tuhan pun akan mempermuliakan kita. Ya, ayo Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, masih kuat, bertobatlah. Mulai hari ini, jangan seorang pun menganggap kita rendah. Jadilah teladan. Maka orang tidak akan menganggap kita rendah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman. Mampukan kami untuk kami jadi teladan. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali tidak jadi teladan. Kami tidak jadi contoh yang baik. Sehingga kami direndahkan orang. Kami tidak dihormati orang. Karena memang perilaku kami memalukan. Tuhan ampuni kami. Pagi hari ini firman-Mu menegur kami dengan keras. Kami mau berubah ya Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami ingin jadi teladan. Supaya orang mengagumi Engkau. Karena perilaku kami telah diperbaharui oleh Tuhan. Hidup lama kami tinggalkan. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan pagi ini dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka luar biasa ya Tuhan. Berkati mereka luar biasa Tuhan. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang menghadapi masalah Tuhan selesaikan masalahnya. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan bukakan jalannya. Supaya mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Terus sampai nafas kami terakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi semua saudara. Kita jumpa lagi nanti pukul 22 dalam renungan malam. Terima kasih kebersamaan saudara-saudara ya. Saya mohon pamit. Selamat berhari Jumat. Selamat beraktivitas. Sukses untuk semua saudara. Jangan lupa. Kita harus selalu takut akan Tuhan. Dijamin hidup kita pasti berbahagia. Shalom.